Perkenalkan, nama saya Catherine Sangi dengan NIM 2206 11 020 138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendesainan struktur pengendalian manajemen yang ditugaskan oleh Mem Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pendesainan struktur pengendalian manajemen adalah proses merancang sistem dan prosedur yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas operasionalnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien, sambil meminimalkan risiko dan memastikan akuntabilitas. Menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan kontingensi atau contingency approach. Pendekatan kontingensi mengakui bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang sesuai untuk semua situasi atau proyek. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan pentingnya memilih dan menerapkan praktik pengelolaan proyek yang sesuai dengan karakteristik unik dari proyek tertentu, termasuk lingkungan eksternal dan internalnya. Dalam SPPM, pendekatan kontingensi dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti yang pertama, ukuran proyek. Pendekatan pengendalian dan manajemen yang cocok untuk proyek kecil mungkin tidak efektif untuk proyek besar dan sebaliknya. Yang kedua, kompleksitas proyek. Proyek-proyek dengan tingkat kompleksitas yang berbeda mungkin memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda pula. Dan yang ketiga, lingkungan proyek. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, regulasi, dan kebutuhan pelanggan dapat mempengaruhi strategi pengelolaan proyek yang dipilih. Dengan menggunakan pendekatan kontingensi, tim proyek dapat menyesuaikan strategi pengendalian mereka sesuai dengan kondisi yang ada, memastikan bahwa pendekatan yang digunakan relevan dan efektif dalam mencapai tujuan proyek. Kita masuk ke pendekatan yang kedua, pendekatan pemanfaatan modal manusia atau Human Capital Leverage Approach. Pendekatan pemanfaatan modal manusia mengakui bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling berharga dalam sebuah organisasi, dan efektivitas pengelolaan proyek sangat bergantung pada kemampuan dan keterampilan individu yang terlibat dalam proyek tersebut. Dalam SPPM, pendekatan ini dapat diterapkan dengan yang pertama, meningkatkan kompetensi dan keterampilan tim proyek melalui pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memanfaatkan keahlian individu secara efektif dalam tugas-tugas proyek yang spesifik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah yang efektif. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan tim proyek dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan modal manusia, organisasi dapat memaksimalkan potensi tim proyek mereka, meningkatkan kinerja proyek, dan mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat membantu organisasi dalam merancang dan melaksanakan sistem pengendalian pengelolaan proyek yang efektif dan adaptif, yang dapat menghadapi tantangan yang beragam dan mencapai tujuan proyek dengan lebih baik. Dengan pendekatan kontingensi dan human capital leverage, pendesainan struktur SPPM dilandasi oleh mindset yang mencerminkan karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi. Kita masuk ke langkah-langkah umum dalam merancang struktur pengendalian manajemen. Yang pertama, identifikasi tujuan dan strategi organisasi. Organisasi perlu mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini akan membentuk dasar bagi pengendalian manajemen. Yang kedua, pemetaan aktivitas operasional. Identifikasi dan pahami semua aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini termasuk proses bisnis, aliran informasi, dan sumber daya yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi risiko. Identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko-risiko ini bisa berupa risiko operasional, finansial, kepatuhan, atau reputasi. Keempat, penetapan kontrol. Tentukan kontrol yang diperlukan untuk mengelola dan meminimalkan risiko tersebut. Kontrol ini bisa berupa kebijakan, prosedur, atau sistem yang membatasi akses, mengatur tindakan, atau memonitor aktivitas. Kelima, desain struktur organisasi. Rancang struktur organisasi yang mendukung implementasi kontrol yang telah ditetapkan. Ini mencakup pembagian tugas,
tanggung jawab, dan alur komunikasi yang jelas. Yang keenam, implementasi kontrol. Terapkan kontrol yang telah dirancang ke dalam operasi sehari-hari organisasi. Pastikan bahwa personel atau individu memahami kontrol yang diberlakukan dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kontrol yang diterapkan. Identifikasi area di mana kontrol mungkin tidak efektif atau perlu diperbaiki. Lalu lakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kedelapan, komunikasi dan pelatihan. Komunikasikan struktur pengendalian manajemen kepada semua pihak terkait dan berikan pelatihan yang diperlukan kepada personel untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap kontrol yang ditetapkan. Pendesanan struktur pengendalian manajemen haruslah menjadi proses yang berkelanjutan dengan organisasi terus-menerus memperbarui dan menyesuaikan sistem pengendalian sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan risiko yang dihadapi.